Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Al-Farijil dengan NIM 2010601014 dengan prodi S1 Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tuntunan sholat saat berada di atas kendaraan. Dalam bepergian, ada beberapa keringanan dalam beribadah yang diberikan oleh agama. Kita harus meringankan dan memudahkan pelaksanaannya. Salah satunya keringanan tersebut adalah pelaksanaan sholat dengan cara kasyar atau dipendekkan. Dengan adanya cara jamak, menggabung dua sholat dalam satu waktu. Dengan demikian pelaksanaan sholat dalam perjalanan atau disebut sholatul safar dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, itmam atau sempurna, yaitu dilakukan seperti biasa saat di rumah. Yang kedua, kasyar, yaitu sholat yang semestinya 4 rakaat diringkas atau dipendekkan menjadi 2 rakaat. Yang ketiga, jamak, yaitu mengumpulkan 2 sholat zuhur dengan asar atau sholat maghrib dengan isya. Para ulama berbeda pendapat mengenai manakah yang lebih utama dalam melaksanakan sholat saat bepergian. Apakah dengan sempurna seperti biasa ataukah dengan kasyar? Pendapat pertama mengatakan kasyar salat saat bepergian hukumnya wajib. Pendapat ini diikuti dengan mazhab Hanafiyah, Syaukani, Ibnu Hamzah, dan dari ulama komporer Albani. Bahkan Hamda bin Abi Sulaiman mengatakan barang siapa melakukan sholat 4 rakaat saat bepergian, maka ia harus mengulanginya. Imam Malik juga diriwayatkan mengatakan mereka yang tidak melakukan kasyar harus mengulangi sholatnya selama masih dalam waktu sholat tersebut. Pendapat kedua mengatakan bahwa melakukan sholat dengan cara kasyar saat berpergian hukumnya sunnah. Pendapat ini diikuti oleh Hadzab, Syafi'i, dan Hanbali dan mayoritas ulama berbagai mazhab. Dalil tersebut terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu mengkasyar sembahyangmu. Jika kamu takut diserang oleh seseorang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini dengan jelas menyatakan tidak mengapa, yang berarti tidak keharusan. Pendapat ketiga mengatakan bahwa makruh hukumnya menyempurnakan sholat saat bepergian dan sangat disunahkan untuk melakukan kasyar. Alasannya bahwa kasyar merupakan kebiasaan Rasulullah dan merupakan sunnah. Meninggalkan sunnah merupakan perkara makruh. Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, berikut tata cara sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melakukan di atas sholat. kendaraan atau dalam perjalanan. Yang pertama, takbiratul ihram dan mengikuti arah lajunya kendaraan. Kemudian posisi tangan didekapkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri, memegang punggung tangan kiri hingga pergelangan tangan kiri. Kemudian berhenti sejenak dengan membaca doa iftitah. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Setelah melakukan dan membaca surat Al-Fatihah, dan setelah itu membaca surat apa saja yang mudah. Kemudian ruku dengan membukukan badan sedikit sambil membaca takbir Allahu Akbar. Lalu membaca bacaan ruku sebagai berikut: Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Kemudian i'tidal, yaitu bangkit dari ruku, meluruskan badan kembali sambil mengangkat tangan, sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kemudian sujud dengan membukukan badan lebih rendah dari ruku, sambil membaca takbir Allahu Akbar, sambil membaca bacaan ruku Subhana Rabbiyal A'la.
Lalu duduk di antara dua sujud dengan bangkit duduk tegak dengan posisi seperti membaca Al-Fatihah yang kayak tadi, tetapi tangan kita diletakkan di atas paha. Lalu membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli dan seterusnya. Setelah duduk di antara dua sujud, lalu kita sujud kembali dengan membaca bacaan sujud seperti yang pertama tadi. Kemudian bangkit dari sujud dan duduk sempurna seperti rakaat pertama tadi untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Setelah rakaat semua sudah selesai, adapun duduk tasyahud, yaitu posisi duduk tegak, tangan di atas paha dengan jari-jari sejajar dengan lutut. Kemudian telunjuk kanan memberikan isyarat sambil membaca bacaan tasyahud. Kemudian memohon perlindungan dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wal min fitnatil masyihid ja. Kemudian mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi sambil menengok sebelah kanan. Kemudian mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi sambil menengok sebelah kiri.